Allah Subhanahu wa Ta'ala mempersiapkan, memperbarui tempat-tempat kita di surga setiap kali kita ke masjid. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Adab dan hukum memakmurkan masjid. Kita saling mengingatkan agar kita meningkatkan pembelajaran kita terhadap hukum-hukum memakmurkan masjid dan adab-adab ketika berada di masjid. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 18. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah, man amana billahi wal yaumil akhir, hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, wa aqamas salah, dan menegakkan salat, wa ataz zakah, dan menunaikan zakat, walam yakhsha illallah, dan ia tidak takut kecuali hanya kepada Allah semata. Inilah karakteristik orang yang memakmurkan masjid. Inilah sifat-sifat orang yang memakmurkan masjid yang kita motivasi diri kita untuk mengamalkannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk mengamalkannya. Allah Tabaraka wa Ta'ala juga berfirman dalam surah An-Nur ayat 36. Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fi hasmu. Di rumah-rumah, yaitu masjid, yang telah Allah izinkan untuk dimuliakan dan disebut namanya di dalamnya. Masjid dimuliakan dengan adab, ketenangan, zikir, bukan dengan hiruk pikuk duniawi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita satu penghayatan yang mulia setiap kali kita ke masjid. Man gada ila al-masjid aw raha, siapa yang berangkat ke masjid pada waktu pagi atau pada waktu sore, a'addallahu lahu nuzulahu minal jannah, niscaya Allah menyiapkan baginya tempat tinggalnya di surga. Kullama ghada aw rah, setiap kali ia berangkat pagi atau berangkat sore. Hadis riwayat Al-Imamul Bukhari dan Imam Muslim. Hadis yang mulia ini menuntun kita untuk menghayati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempersiapkan, memperbarui tempat-tempat kita di surga setiap kali kita ke masjid. Semoga Allah memasukkan kita semua ke dalam surganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjidah," apabila salah seorang kamu masuk masjid, "fala yajlis," maka janganlah ia duduk, "hatta yusalli rak'ataini," sampai ia salat 2 rakaat.
Ini yang disebut salat tahiyatul masjid. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Ini adalah adab. Ini adalah penghargaan terhadap masjid. Tidak langsung duduk, tapi salat 2 rakaat sebelum duduk. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah pernah mengatakan, ta'zimul masajidi wahtiramuha, mengagungkan masjid dan menghormati masjid, min ta'zimi sya'airillah, termasuk bagian dari mengagungkan syiar-syiar Allah. Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah mengatakan, kana salafu yu'azzimunal masajid, adalah salafun as-salih dulu memuliakan masjid-masjid, wa yakrahuna fiha, dan mereka tidak senang kalau di masjid itu terjadi kullama yushghilu ani dzikri, segala sesuatu yang melalaikan dari zikir. Masjid untuk ibadah, salat, dan untuk berzikir, serta untuk talabul ilmi. Karena talabul ilmi adalah bagian dari zikir. Tilawah Al-Quran adalah bagian dari zikir. Memakmurkan masjid mencakup hadir dengan jasad, salat berjamaah, iktikaf, dengan pakaian yang rapih, pakaian yang baik. Hadir dengan hati, hati yang khusyuk, yang tenang, hati yang memuliakan masjid. Hadir dengan amal, amal salat, amal zikir, amal tilawah Al-Quran, amal belajar dan mengajar tentang agama kita yang kita cintai. Bukan termasuk memakmurkan masjid suara keras tanpa kebutuhan, urusan dunia yang melalaikan, aktivitas tanpa adab, itu tidak termasuk memakmurkan masjid. Amal-amal hati yang berkaitan dengan masjid, merasa diawasi oleh Allah, memuliakan masjid sebagai rumah Allah, menghayati masjid sebagai tempat menyucikan hati, menghayati masjid sebagai tempat untuk mendapatkan kasih sayang Allah, mendapatkan solusi dari Allah, menghayati masjid sebagai tempat berdoa agar doa dikabulkan oleh Allah, membersihkan hati dari riya dan sum'ah, membersihkan hati dari ujub dan takabbur. Itu adalah amal-amal hati, amal-amal hati yang berkaitan dengan masjid. Akhirnya, mari kita saling mengingatkan, saling memotivasi untuk meningkatkan pengamalan dan penghayatan kita serta pengajaran kita terhadap doa nabawi yang merupakan wujud cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, yang sejatinya kita cintai, kita muliakan. Kali ini tentang doa nabawi yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, dinilai sahih oleh Asy-Syaikh Al-Albani. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sya'ni kullah la ilaha illa ant. Ya Allah, rahmatmu yang aku harapkan, maka janganlah engkau menyerahkan aku pada diriku sendiri.
walaupun sekejap mata, dan perbaikilah untukku semua urusanku. Tidak ada ilah selain Engkau. Allahumma amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.